Halo teman-teman, kenalin nama aku Nizla Walida Tusania. Aku mau tanya ke kalian nih, pernah nggak sih kalian ngerasa bingung setelah lulus sekolah atau kuliah? Karena di satu sisi kita udah dianggap dewasa, tapi di sisi lain masih sering merasa belum siap menghadapi dunia kerja, tanggung jawab, dan berbagai tuntutan hidup. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya sangat wajar karena kita sering berada pada fase yang disebut dewasa muda. Nah, pada presentasi kali ini aku akan membahas tentang perkembangan dewasa muda, mulai dari masa transisi, perubahan fisik, perkembangan intelektual, hingga perubahan peran sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, aku mau bahas dewasa muda sebagai masa transisi. Dewasa muda pada masa peralihan dari remaja menuju dewasa. Nah, pada fase ini tuh seseorang mulai meninggalkan ketergantungan kepada orang tua dan mulai belajar hidup mandiri. Mereka mulai memikirkan pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, karir, dan bahkan sampai pernikahan. Nah, fase ini tuh sering disebut sebagai fase pencarian jati diri yang lebih serius. Nah, contohnya tuh kayak Andi nih. Contohnya ya, kayak pemuda yang namanya Andi nih usianya udah 22 tahun. Setelah lulus kuliah, Andi ini tuh mendapatkan pekerjaan di Surabaya. Nah, sebelumnya dia tinggal bersama orang tuanya dan semua kebutuhan itu dipenuhi keluarganya kan. Tapi sekarang Andi harus mengatur uang sendiri, membayar kos, mengatur jadwal kerja, mengambil keputusan sendiri. Awalnya Andi tuh merasa kayak stres dan bingung. Perlahan ia belajar bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Nah, proses perubahan dari bergantung menjadi mandiri inilah yang disebut masa transisi menuju dewasa. Kalau bahasa anak sekarang nih, dulu minta uang jajan ke orang tua, sekarang malah jadi orang yang harus bayar tagihan sendiri. Itulah realita dewasa muda. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu transisi fisik. Nah, pada masa dewasa muda, kondisi fisik manusia biasanya berada pada puncaknya. Kekuatan tubuh, stamina, kesehatan, dan kemampuan reproduksi berada dalam kondisi optimal. Karena itu, banyak atlet, pekerja profesional maupun mahasiswa aktif berada pada rentang usia ini. Namun, pada fase ini tuh seseorang juga mulai bertanggung jawab menjaga kesehatannya sendiri. Contohnya tuh ada Nirina. Usia Rina tuh 24 tahun. Rina bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Nah, karena jadwal kerjanya itu padat, ia harus menjaga pola makan, tidur cukup, dan rutin berolahraga. Nah, saat masih SMA, Rina tuh sering berkadang dan tidak terlalu memikirkan kesehatan. Tapi sekarang ia tuh sadar bahwa kondisi fisik sangat berpengaruh terhadap pekerjaannya. Jika tubuhnya tidak sehat, maka pekerjaannya juga akan terganggu. Nah, coba teman-teman pikirkan, siapa di sini yang kalau begadang satu malam tuh langsung lemas besoknya? Nah, itu menunjukkan bahwa tubuh kalian membutuhkan perawatan agar tetap produktif. Jadi, jangan sering-sering begadang, karena itu tidak baik buat kesehatan. Lanjut yang ketiga, transisi intelektual. Perkembangan intelektual pada masa dewasa muda itu tidak hanya tentang bertambahnya pengetahuan, tetapi juga tentang kemampuan berpikir yang lebih matang. Seseorang mulai mampu menganalisis masalah, mempertimbangkan risiko, mengambil keputusan, berpikir logis dan realistis. Contohnya, ada seseorang mahasiswa bernama Budi nih. Usianya itu 21 tahun. Saat SMA, Budi itu memiliki sesuatu berdasarkan kesenangan sesaat. Namun saat kuliah, ia mulai memikirkan masa depan. Saat ditawari pekerjaan sambilan yang gajinya besar tetapi mengganggu kuliah, Budi mempertimbangkan sebagai aspek terlebih dahulu. Ia bertanya,
Apakah pekerjaan ini membantu masa depan saya? Apakah kuliah saya akan terganggu? Apa keuntungan dan resikonya? Lalu akhirnya dia memilih pekerjaan yang lebih sesuai dengan tujuan karirnya. Itulah contoh perkembangan intelektual pada masa muda. Kalau dulu kata-katanya tuh kayak yang penting seru. Kalau sekarang yang penting berdampak buat masa depan. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu transisi peran sosial. Pada masa dewasa muda, seseorang mengalami perubahan peran sosial yang cukup besar. Mereka mulai memiliki tanggung jawab baru dalam masyarakat. Contohnya sebagai mahasiswa, karyawan, pemimpin organisasi, suami atau istri, dan anggota masyarakat. Peran sosial mereka menjadi lebih luas dibandingkan saat remaja. Nah, contohnya tuh kayak Siti yang berusia 25 tahun. Siti bekerja sebagai guru SD di desanya. Selain mengajar, ia juga aktif menjadi panitia kegiatan 17 Agustus dan membantu kegiatan sosial masyarakat. Dulu ketika masih sekolah, tanggung jawabnya hanya belajar. Sekarang banyak orang yang bergantung pada perannya. Karena itu, ia harus lebih disiplin dan bertanggung jawab. Ada contoh yang lain nih, Doni yang berusia 27 tahun, ia sudah menikah dan memiliki seorang anak. Kini Doni tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga kebutuhan keluarga. Peran sosialnya berubah dari seorang remaja menjadi kepala keluarga. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang aku sampaikan dapat disimpulkan bahwa masa dewasa muda merupakan fase penting dalam kehidupan seseorang. Nah, pada fase ini terjadi berbagai perubahan, yaitu transisi menuju kemandirian, perubahan fisik yang mencapai kondisi optimal, perkembangan intelektual yang lebih matang, perubahan peran sosial yang semakin besar. Melalui berbagai perubahan tersebut, seseorang belajar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, mandiri, dan siap menghadapi kehidupan di masa depan. Karena itu, masa dewasa muda sering dianggap sebagai jembatan menuju kehidupan dewasa yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye.